Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yola Widi Pratiwi. Saya merupakan peserta Latsar Jabar Angkatan 11 dengan NDH nomor 24. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan terkait instansi saya, yakni Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang. Saya berada di unit kerja bidang teknik jalan dengan jabatan penata kelola jalan dan jembatan ahli pertama. Mari kita simak penjelasan saya. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat atau biasa disebut DBMPR Provinsi Jawa Barat adalah salah satu perangkat daerah yang mempunyai peran penting dalam pembangunan infrastruktur jalan dan penataan ruang wilayah. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang hadir bukan hanya untuk membangun jalan dan jembatan, tapi juga memastikan konektivitas antar wilayah berjalan lancar, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Dengan konektivitas yang baik, akses menuju pendidikan, kesehatan, dan kegiatan ekonomi bisa lebih mudah dijangkau. Selain itu, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang juga berfungsi mengatur penataan ruang supaya pembangunan di Jawa Barat lebih terarah, berkelanjutan, dan tetap ramah lingkungan. Harapannya, infrastruktur yang dibangun bisa mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat hingga ke pelosok daerah. DBMPR Provinsi Jawa Barat memiliki tugas dan fungsi yang tercantum pada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2016. Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, meliputi suburusan jalan, jasa konstruksi, dan penataan ruang yang menjadi kewenangan provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi, dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, DBMPR mempunyai fungsi diantaranya 1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Yang kedua, penyelenggaraan pengelolaan pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Lalu yang ketiga, penyelenggaraan administrasi dinas. Yang keempat, penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan dinas. Dan yang terakhir adalah penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Selanjutnya adalah struktur instansi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat. Struktur instansi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang dibantu oleh sekretaris dinas. Di bawahnya terdapat 4 bidang utama, yaitu bidang pemeliharaan dan pembangunan jalan, bidang teknik jalan, bidang jasa konstruksi, serta bidang penataan ruang. Selain itu, DBMPR memiliki 6 unit pelaksana teknis daerah penyelenggaraan jalan dan jembatan wilayah provinsi yang tersebar di UPTD 1 untuk wilayah Cianjur dan sekitarnya, lalu UPTD 2 untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya, lalu UPTD 3 untuk wilayah Bandung dan sekitarnya, lalu UPTD 4 untuk wilayah Garut sampai Sumedang dan sekitarnya, lalu UPTD 5 untuk wilayah Tasikmalaya dan sekitarnya, lalu yang terakhir adalah UPTD 6 untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Struktur ini juga diperkuat dengan UPTD Laboratorium Konstruksi yang berperan mendukung pengujian material serta kualitas konstruksi. Tugas dan fungsi untuk Jabatan Penata Kelola Jalan dan Jembatan. Yang pertama adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan provinsi di bidang teknik jalan, meliputi aspek rekayasa teknik, sistem jaringan dan lager jalan, dan regulasi dan kerjasama. Lalu yang kedua, menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintah daerah provinsi, bidang pemeliharaan dan pembangunan jalan. Lalu yang ketiga, menyelenggarakan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi, bidang teknik jalan. Lalu yang keempat, menyelenggarakan pengkajian verifikasi, rekomendasi, dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan. Dan yang terakhir, menyelenggarakan pengkoordinasian pembinaan UPTD. Untuk mewujudkan Smart ASN bisa melalui 4 pilar literasi digital. Yang pertama adalah digital safety, yang artinya menjaga keamanan data pribadi maupun data instansi. Lalu yang kedua, digital skills, yaitu kemampuan menggunakan teknologi digital untuk bekerja lebih efektif. Lalu yang ketiga adalah digital ethics. Etika digital adalah bagaimana kita bersikap bijak di dunia maya atau dunia digital. Lalu yang terakhir adalah digital culture. Kebiasaan dan pola pikir ASN yang sudah terintegrasi dengan teknologi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih tepat.
Digital safety atau keamanan digital adalah kemampuan melindungi diri, perangkat, data pribadi, maupun data instansi dari ancaman ruang digital. Aspek utama digital safety yang pertama adalah perlindungan data pribadi dan instansi, seperti jangan sembarangan membagikan NIK, alamat, atau data internal dinas. Lalu yang kedua adalah pengelolaan kata sandi dan akses. Kita harus menggunakan password yang kuat dengan kombinasi huruf, angka, dan simbol. Selain itu juga harus rutin mengganti kata sandi. Lalu yang terakhir adalah waspada ancaman cyber. Kita harus selalu menghindari untuk membuka tautan yang sekiranya mencurigakan. Lalu yang ketiga adalah digital skills, yaitu kemampuan menggunakan teknologi digital untuk bekerja lebih efektif. Untuk Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang memiliki 2 aplikasi utama, yaitu Warga Jabar dan Teman Jabar yang dikelola langsung oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang. Selain itu, untuk Provinsi Jawa Barat terdapat aplikasi Siap Jabar. Digital culture dapat diterapkan dengan cara adaptasi dengan teknologi seperti terbiasa menggunakan aplikasi digital dan tidak kaku menghadapi perubahan. Lalu yang kedua adalah pelestarian nilai luhur dalam dunia digital dengan cara menjunjung transparansi, integritas, dan etika kerja dan memanfaatkan ruang digital untuk menyebarkan hal positif. Yang terakhir adalah digital ethics. Digital ethics adalah kemampuan memahami dan menerapkan etika, norma, serta tanggung jawab dalam menggunakan teknologi dan berinteraksi di ruang digital. Tujuannya supaya kita bisa memanfaatkan teknologi secara sehat, sopan, dan bermanfaat tanpa merugikan orang lain. Dengan cara yang pertama, komunikasi yang sopan dan profesional. Lalu yang kedua adalah menghargai hak cipta dan privasi. Smart ASN bukan hanya tentang bekerja dengan baik, tapi juga tentang beradaptasi, melayani dengan hati, dan terus belajar di era digital.